Mencapai 6% saja kalau kita lihat, satu sisi di tengah berbagai ketidakpastian global, ada disrupsi-disrupsi, untuk mencapai 5% saja sulit, Pak. Lalu bagaimana untuk mencapai 6% bahkan 7% supaya kita bisa, di atas atau keluar dari jebakan middle income trap ini? Memang dalam situasi global sekarang ini akan jauh lebih sulit ya. Kita tahu semuanya apa yang dihadapi oleh dunia sekarang ini ya. Tapi saya pikir ya 5% sudah jelas menjadi modal dasar kita. Saya melakukan perhitungan seandainya level daripada rupiah dengan US dollar ini seperti yang sekarang ini kita bisa pertahankan stabil di situ. Di kisaran berapa, Untuk Pak, rupiahnya, mempertahankan, Pak? Level berapa? katakan sekarang 15.500-an sampai 16.000, tapi tetap di situ saja. Itu bisa dicapai artinya jika kita menjaga inflasi kita tetap rendah, kemudian current account defisit kita seperti yang saya katakan tadi defisitnya sangat kecil, dan juga defisit daripada budget kita kecil. Sebetulnya dengan 5% saja, coba kalikan sendiri di situ, dengan bunga berbunga, secara nominal pertumbuhan kita sebetulnya bisa sekitar 8%-an. Jadi kalau 8% itu bunga berbunga terus bertumbuh, katakan kalau sekarang di 5.300 tahun ini, kemudian dikali 1,08% tahun depan, dan seterusnya dikalikan lagi, ya itu 2034 kita bisa sekitar $13.000 per kapita. Jadi itu adalah batas daripada batas bawah daripada middle income trap. Artinya keluar dari situ, itu adalah kita keluar dari middle income trap. Tapi itu harus dengan catatan yang saya katakan tadi, inflasi kita harus jaga secara disiplin, current account secara disiplin, dan juga budget defisit secara disiplin. Jadi kalau soal hitung-hitungan, sebetulnya 5-5,5% saja cukup, asalkan kita menjaga makro stabilitas kita. Oke, 5 sampai 5,5% asalkan makro stabilitas kita terjaga. Lalu industri apa, Pak, yang patut didorong lagi oleh Indonesia supaya bisa memanfaatkan momentum, tahun-tahun krusial di 2035 sampai 2040 tadi? Nah, industrinya yang pertama memang satu, kita harus berpindah dari sektor pertanian ke sektor manufaktur dan ekosistemnya dan jasa. Itu yang utama. Karena apa? Karena kalau kita mau bertumbuh lebih tinggi secara terus-menerus ke depan, kita tidak bisa mengandalkan sektor pertanian. Jadi jumlah pekerja di sektor pertanian itu harus dikurangi secara signifikan. Dan dia harus berpindah ke sektor manufaktur dan sektor jasa. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita mendorong sektor manufaktur ini untuk bertumbuh lebih cepat dan dia bisa menciptakan lapangan kerja, dan juga ekosistemnya, value chain di situ, supply chain di situ, beserta dengan sektor jasa. Ya. Dua sektor inilah yang utama nanti yang bisa menampung luberan pekerja yang tadi saya katakan dari sektor produktivitasnya rendah ke sektor yang produktivitasnya lebih tinggi. Itulah saya pikir yang bisa membawa kita nanti ke tingkat income yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih tinggi. Karena kalau kita lihat, gaji daripada para pekerja di sektor pertanian kita ini, kalau kita mempertahankan jumlah pekerja yang cukup banyak dengan gaji yang rendah seperti itu, kita tidak akan mampu keluar dari middle income trap. Kalaupun kita keluar dari middle income trap, maka yang terjadi adalah ekonomi kita hanya dimotori oleh sekelompok kecil orang. Dan itu tidak sustainable, itu tidak berkesinambungan. Karena kalau pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tetapi hanya segelintir orang, maka yang terjadi adalah bisa terjadi social problem di masa yang akan datang. Jadi kita juga harus memelihara social cohesiveness-nya. Oleh karena itu yang saya katakan tadi, produktivitas sektor manufaktur dan jasa inilah yang lebih tinggi, maka harus ada perpindahan orang yang bekerja dari produktivitas rendah pertanian ke produktivitas yang lebih tinggi. Itu juga yang membuat kita lebih sustainable pertumbuhan ke depan.
Oke, agar mencapai pertumbuhan yang sustainable ini kan tentunya juga berbicara soal manpower. Nah, ini SDM apa sih Pak yang diperlukan oleh Indonesia untuk bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya juga bisa keluar dari jebakan middle income trap ini Pak? Nah, untuk itu saya pikir harus ada dua strategi dari pemerintah yang akan datang. Tentu ya ini kalau karena pemerintah sekarang kan tinggal setahun lagi nih, tidak kurang dari 1 tahun. Yaitu menurut saya untuk jangka pendek, maka pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill daripada para pekerja kita itu harus dilakukan secara intensif. Ya, pekerja ini harus bisa meningkatkan produktivitasnya. Penguasaan teknologi yang saya katakan tadi adalah pelatihan-pelatihan vokasi yang harus diaktifkan di tingkat perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan besar beserta pemerintah bersama-sama harus meningkatkan skill mereka melalui training-training yang dilakukan secara intensif seperti yang saya katakan tadi. Itu diperlukan untuk jangka pendek ya. Jadi untuk mungkin sampai dengan 5 tahun ke depan ini yang harus intensifkan. Tetapi di luar ini menurut kami adalah kualitas pendidikan secara umum ya, kualitas pendidikan, kualitas SMA kita ya, sekolah kejuruan kita, kualitas daripada universitas kita dengan kemampuan kognitif ya, kemampuan mereka melakukan analisa yang lebih baik ya, itu harus ditingkatkan. Ini adalah pekerjaan yang tidak dalam waktu dekat. Jadi saya pikir apa yang digagas termasuk oleh Pak Prabowo ini sebetulnya yang menarik adalah bagaimana meningkatkan gizi daripada mulai bayi sampai dengan umur 12 ini sehingga kemampuan brain mereka, kognitif mereka ini dan kemampuan mereka nanti mengadopsi sains dan matematika dan teknologi itu menjadi lebih tinggi. Nah, inilah yang Ya. lebih jangka menengah panjang. Jadi harus dilakukan dua-duanya, Mbak, kalau kita ingin membawa ekonomi kita ini ke tingkat atau ke level yang lebih tinggi Mhm. menjadi negara maju dari sisi pendidikan dan juga Ya. training dan kemampuan di human resources-nya. Oke, tadi di awal Anda mengatakan kalau Indonesia tidak bisa memanfaatkan momentum krusial 2035 hingga 2040 atau artinya lebih dari 2040 produktivitas akan berkurang. Apakah ini mengindikasikan mimpi Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045 cukup realistis atau hanya akan justru menjadi Indonesia Cemas 2045, Pak Raden? Saya pikir ini adalah satu cita-cita yang bagus ya, supaya kita kerja keras semua. Jadi ini bukan hanya tugas pemerintah. Pemerintah bisa mengambil inisiatif, tetapi adalah tugas kita semua, masyarakat luas ya. Karena kalau enggak, seperti yang dialami oleh banyak negara di Amerika Latin ya, ada juga Mbak juga mungkin melihat negara-negara di Eropa Timur seperti Rumania, Bulgaria, negara-negara Azerbaijan di sana itu yang jumlah penduduknya mulai menua, akhirnya mereka terjebak. Mereka tidak pernah keluar dari middle income trap. Demikian juga kalau kita lihat negara sekitar kita, kita bisa mulai melihat negara sekitar kita, apakah itu Thailand, apakah Malaysia, apakah mereka akan terjebak di middle income trap. Contohnya seperti Thailand itu jumlah penduduknya akan mulai menurun ini dan mulai menua. Itu dekat dengan kita nih. Dan income per kapita mereka sekarang itu masih di 7.000, 8.000-an. Mereka sudah stuck di situ. Nah, oleh karena itu menurut saya cita-cita ini perlu dipelihara ini, tetapi tentu cita-cita ini dan itu harus diadopsi oleh seluruh masyarakat. Kita harus kerja keras untuk itu. Tidak mudah, tetapi masih doable. Itu masih bisa kita lakukan kalau kita secara Baik. bersama-sama. Ya. Baik di tingkat perusahaan yang saya katakan tadi yang harus meningkatkan kemampuan mereka, dia harus mentrain orang-orangnya dan dia juga harus mengadopsi teknologi-teknologi yang baru yang meningkatkan produktivitasnya.